dapat menjelaskan tentang yang pertama pengertian kertas kerja. Kemudian yang kedua diharapkan kita dapat menyusun urutan kertas kerja, dan yang ketiga kita dapat membuat kertas kerja itu sendiri guna mempermudah untuk membuat laporan keuangan. Untuk itu coba sama-sama kita ulas. Dari saya dulu saya ulas tentang kertas kerja itu apa sebenarnya. Namun sebelumnya saya mau tanya, siklus akuntansi itu kan proses perputaran akuntansi dari tahap awal sampai tahap akhir, benar? Ya, coba bantu dulu saya. Siklus akuntansi yang pertama adalah mengumpulkan dokumen akuntansi. Coba lanjutkan yang kedua. Ada yang tahu? Nova, apa itu? Jurnal umum atau jurnal besar. Ya, itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, ya, cici, buku besar atau ledger. Kemudian dilanjutkan dengan yang ketiga apa? Ada tahu? Jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian. Berarti sudah berapa? 4. Yang kelima, ada tahu? Ya, silakan. Jurnal penutup. Jurnal penutup di akhir nanti. Ya. Ada yang lain? Siapa? Ya. Kertas kerja. Nah, berarti kita sudah memasuki siklus akuntansi yang ke-5. Pertama, pengumpulan dokumen akuntansi. Yang kedua, menyusun jurnal umum. Yang ketiga, menyusun buku besar. Yang keempat, menyusun jurnal penyesuaian. Dan yang kelima adalah menyusun kertas kerja. Dan hari inilah kita akan ulas tentang kertas kerja itu. Coba kita perhatikan di layar. Kertas kerja atau yang sering juga disebut dengan worksheet, ya, atau dia punya nama 4: kertas kerja, neraca lajur, worksheet, workpaper. Ya. Nah, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kertas kerja tersebut? Nah, kertas kerja itu adalah sebuah lembaran kolom, ya, lembaran tabel yang oleh para akuntan digunakan untuk mengiktisarkan atau menjabarkan. Apa yang dijabarkan di dalamnya? Neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ya, mengiktisarkan, menjabarkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kegunaannya apa? Agar kita dapat nanti menyusun laporan keuangan setelah kita jabarkan. Nah, itu yang disebut dengan neraca lajur. Suatu kertas yang berkolom yang digunakan untuk mengiktisarkan atau menjabarkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tujuan akhirnya adalah untuk mempermudah penyusunan apa? Laporan keuangan. Ya, bagus. Nah, sekarang kita mau lihat bagian-bagiannya. Ya, neraca lajur itu atau kertas kerja itu panjang, melebar ke kanan dia, panjang. Kalau kita tidak cermat menganalisis yang menelitinya, kita bisa salah. Kalau kita salah, kita bekerja pada suatu perusahaan, kita nanti dikomplain oleh pimpinan. Ya. Dan ingat, saya motivasi Anda, kalau kamu bekerja sebagai akuntan, itu gajinya banget, gede banget. Ya, bisa mencapai 2 digit, 10 juta ke atas. Maka bukan harus orang IPA itu posisi kerjanya untuk di IPA saja. Kebanyakan wanita itu bekerja di kantor, sangat ideal. Sebagai akuntan itu bagus, ya. Saya beri motivasi juga. Jadi jangan pernah menyepelekan pelajaran akuntansi. Banyak anak kelas, ya, itu jurusan IPA tapi akhirnya ambil ekonomi, akuntansi, manajemen, bisnis dan sebagainya. Nah, kita lihat bagian-bagiannya. Pertama, neraca saldo. Makanya tadi disebutkan menjabarkan neraca saldo.
Kemudian tahapan kedua yang harus kita kerjakan adalah jurnal penyesuaian. Baru yang ketiga, neraca saldo disesuaikan. Nah, karena neraca saldo yang awal itu belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Belum menunjukkan nilai sebenarnya. Saldo-saldo dari buku besar itu belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Harus ada penyesuaian. Kenapa? Karena ada transaksi yang sudah dicatat tapi belum disesuaikan. Satu, yang sudah dicatat tapi belum disesuaikan. Yang satu lagi apa? Ada yang sudah terjadi tapi belum dicatat. Kita mencatat tapi belum disesuaikan. Contoh, ya, kita kontrak sewa ruang toko. Kita kontrak ruang toko. Kan sudah kita bayar duluan. Selama misalnya 1 tahun, berarti 12 bulan. Tapi baru terpakai 1 bulan. Berarti kan disesuaikan, bukan semua terpakai kan, baru 1 bulan, berarti 1/12 kali harganya. Itu yang sudah dicatat tapi belum disesuaikan. Ada yang sudah terjadi tapi belum dicatat. Apa? Yaitu gaji karyawan. Gaji karyawan. Gajiannya itu gajian setiap hari Sabtu. Tanggal 1 gajiannya tanggal 1. Gajian setiap tanggal 1. Kita hitungannya 31 Desember tanggal hari Sabtu. Maka gajiannya tanggal 1 jatuh hari Kamis, ya kan? Kemudian tanggal 31 Desember jatuh hari Sabtu. Berarti Jumat, Sabtu ada 2 hari. Itu kan nggak bisa kita catat, tapi sudah terjadi, harus kita catat. Nah, itu pentingnya jurnal penyesuaian. Kemudian setelah kita lihat neraca saldo disesuaikan ini, dia mempertemukan antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Nah, sehingga akan didapat neraca saldo disesuaikan. Kalau neraca saldo disesuaikan ini sudah menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Maka tahapan berikutnya adalah laba rugi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah neraca. Coba ingat kita baik-baik. Ya. Saya tanya, sama-sama kita jawab. Neraca laju terdiri atas 5 bagian. Bagian yang pertama apa? Saldo. Yang kedua? Yang ketiga? Ya, terima kasih. Nah, kita langsung praktik. Ya. Langsung praktik. Kita lihat. Cara menyusunnya. Nah, ini kondisinya. Kita lihat di layar kondisi. Ya. Di situ telah terpampang yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang jadi problem bagi kita adalah bagaimana melanjutkannya untuk melengkapi neraca laju tersebut. Ya. Berarti kita harus menyelesaikan kolom yang ketiga.